Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, ya. Tetap kita belajar Laravel. Oke, sekarang kita akan belajar endpoint. Ya, apa itu endpoint? Endpoint itu seperti root ya. Jadi kita mengunjungi website itu dengan menggunakan root. Nah, root itu nanti bisa ditulis di URL address di browser. Nah, itu namanya endpoint. Nah, gimana caranya buat endpoint di Laravel? Kita cek dulu sekarang. Oke. Kita buka aplikasinya yang sudah kemarin kita buat ya. Namanya adalah Belajar Laravel 1 ya. Belajar Laravel 1. Ya. Kemarin kita sudah belajar install Laravel. Lalu kita sudah belajar migration. Ya, yang mana migration itu kita menciptakan tabel di Laravel. Kita menciptakan tabel-tabel database-nya di Laravel. Ya, oke. Sekarang kita akan coba belajar endpoint di Laravel. Nah, endpoint di Laravel atau root ya, itu ada di routes ini ya. Ada di routes ini. Ya, berhubung kita pembelajarannya menggunakan REST API, maka kita menggunakan API.php. Kalau kita membuat view, maka kita endpointnya ada di web.php ya. Berarti di sini ada view-nya. Kalau ini nanti build-nya adalah berupa API. Oke, kita langsung ke API aja. Nah, di sini ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ini untuk mengetes uh, koneksi database ya, ketika kita praktek membuat database di PHPMadmin ya. Oke, nah sekarang kita akan coba belajar tentang endpoint sekarang ya. Oke, kita akan coba membuat route get. Nah, kalau kita menggunakan get, maka artinya nanti tujuannya adalah kita menampilkan data. Ya, kita nge-get data, menampilkan data. Bukan insert, bukan update, bukan delete, tapi menampilkan data. Oke, di sini misalkan kita namain endpointnya, namanya adalah tampil siswa, misalkan. Oke, lalu koma, kita tulis function. Ini lalu di sini akan kita tulis datanya yang akan ditampilkan, misalkan nah nanti misalkan kita echo ya. Nah, kita namain hello world. Nah, gini aja. Oke, root get tampil siswa, nanti akan tampil hello world. Nah, akan kita uji sekarang. Localhost garing belajar Laravel 1 garing public garing API garing namanya tampil siswa. Ups, ada yang error. Tampil siswa. Oke. Maaf, errornya tadi ternyata di sini ya. Di sini kalau ada keterangan unexpected end of file, berarti biasanya kurang kurung tutup biasanya. Nah, di sini bukan kurung tutup yang kurang, tapi titik 2. Ya, akan kita cek, kita simpan. Nah, bisa ya, hello world. Oke. Hello world ya. Oke. Nah, oke. Itu cara untuk menampilkan data. Oke, yang selanjutnya kita coba mengisi parameter ya. Jadi linknya nanti ya, endpointnya nanti ini di sini kita kasih yang namanya parameter, agar parameter itu nanti akan diolah di
sini agar bisa ditampilkan di sini. Nah, akan kita coba ya. Nah, di sini kita tambahi garing slash, lalu kita kasih kurung kurawal buka tutup, lalu kita kasih misalkan angka 1. Masuk ke sini. Nah, lalu slash angka 2. Nah, kalau sudah selesai, maka angka 1 dan 2 ini akan kita jadikan variabel di sini. Akan kita buatkan variabel untuk menyimpan angka 1 dan 2. Berhubung di sini 2, maka nanti di sini pun juga harus 2. Misalkan di sini namanya A, B. Nah, bebas namanya ya, yang penting 2 parameter. Di sini 2 parameter, maka di function juga 2 parameter. Nah, misalkan di sini akan kita tampilkan ya, $A $B. Nah, begini ya. Oke, akan kita coba tampil siswa dengan parameter 2. Kita akan coba di sini, kita akan isi 70 garing 10. Kita enter, maka nanti akan jadi seperti ini. Hello world 70 hello world 70 spasi 10 ya. Nah, itu ya. Ini kelihatan ya. Oke, kita taruh di notepad biar kelihatan. Nah, ini. Nah, jadi keterangannya adalah ini HTTP localhost, lalu ini nama foldernya, lalu masuk public, lalu API karena kita pakai REST API, lalu tampil siswa yang tadi, lalu di sini parameternya ada 2 tadi. Kita inputkan 70/10. Nah, seperti itu jadinya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya tadi get ya. Get adalah fungsinya untuk menampilkan ya, untuk menampilkan, untuk mengambil data dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang post misalkan, misalkan kita mau input data. Nah, maka di sini kita akan membuat route post. Nah, di sini kita namai input siswa. Udah gini aja, lalu di sini function. Nah, lalu nanti kira-kira yang diinputkan apa aja. Nah, nanti kita tulis di sini semua. Oke, lanjut. Nah, setelah kita nulis ini, berhubung di sini post, maka artinya ada data yang akan masuk. Nah, data yang akan masuk itu nanti akan disimpan di function ini, maka di sini akan kita tulis request. Ini wajib seperti ini ya, namanya request. Lalu di sini kita namai variabelnya, kita namai variabel misalkan $rect. Nah, jadi semua inputan nanti akan masuk ke dalam $rect ini ya, $rect. Nah, akan kita coba ya. Echo nama Anda adalah $rect. Oke, di sini kita teruskan titik $rect panah input. Nah, di sini kita kasih nama ya. Nah, jadi nanti di front end-nya ya, di front end-nya inputannya namanya nama. Oke, jadi untuk praktek ini maka kalian harus siap-siap menggunakan Postman, dan saya harap kalian sudah menginstal Postman. Nah, Postman-nya kalau yang lebih enteng ya, itu pakai ekstensinya dari Chrome aja ya. Nah, kalau punya saya ini juga dari Chrome ya. Nah, jadi cara buka Postman di Chrome itu cukup tinggal dibuka aja di sini Chrome garing-garing apps. Nah, ini di sini
ada Postman. Nah, Postman ini kita klik. Nah, kalau misalkan tidak ada, monggo silakan diinstal dengan menggunakan ekstensi Chrome-nya ya. Cari aja Postman, nanti akan sudah terinstal. Nah, ini ya. Oke, seperti itu. Dicoba diperbesar ya. Nah, Chrome -2 garing-garing apps ya. Gitu. Nah, sekarang akan kita coba ya. Di sini akan kita kunjungi URL-nya. Ini URL-nya ini ya. Localhost garing belajar Laravel 1 public API lalu input siswa ya. Jadi input siswa ini sesuai dengan yang di root tadi, di root post namanya input siswa. Lalu di sini kita akan namai dengan nama. Nah, karena nanti tadi itu yang di fungsinya mengeget namanya nama. Oke, di sini kita tulis nama, lalu kita namai Budi Agung ya. Value-nya adalah Budi Agung. Oke, kalau sudah selesai maka kita send. Nah, jadinya seperti ini ya. Nama Anda adalah Budi Agung. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan script di sini, nama Anda adalah Budi Agung ini dari variabel ini yang dari inputan. Oke, itu namanya post. Nah, gimana kalau misalkan datanya ini berupa data JSON? Nah, kalau yang seperti ini kan bukan data JSON. Kalau kita menggunakan Echo itu tampilannya tampilan biasa ya, tampilan web. Tapi kalau misalkan kita kepingin data ini dijadikan data JSON, maka di sini kita rubah, Echo-nya kita ganti ya. Oke. Nah, gimana caranya data ini bisa menjadi data JSON? Nah, nah maka di sini kita ganti ya menjadi JSON ya. Misalkan di sini echo sama return sama ya. Nanti intinya menampilkan data. Ya, misalkan kita pakai return ya. Nanti juga kita akan pakai return. Nah, di sini kita jadikan respon buka tutup JSON. Nah, datanya nanti akan kita taruh di sini. Nah, kita taruh di dalamnya ya, kayak gini. Maka nanti datanya ini sudah akan menjadi data JSON. Kita coba. Nah, data JSON ya. Jadi ciri-cirinya data JSON itu di sini kalau string maka akan ada petiknya. Ya, kalau integer maka tidak ada petiknya. Nah, biasanya kalau JSON di sini juga ada penamaan indeks ya. Nah, gimana caranya memberi indeks di sini ya, seperti array. Jadi JSON itu intinya datanya seperti array ya, mirip dengan array. Nah, sekarang akan kita coba diberi indeks di sini. Nah, di sini cara memberi indeks itu gini. Ini kita cut dulu ya. Nah, di sini kita akan jadikan array ya. Jadi kalau kita kasih indeks itu maka akan kita jadikan array. Array-nya kita buat indeks ya, misalkan nama. Ya. Lalu panah seperti pembuatan array, lalu kita paste di sini. Nah, jadi nama itu adalah indeksnya, value-nya adalah ini. Nama Anda adalah gitu. Kita simpan. Lalu kita coba. Oke, jadinya seperti ini. Nah, di sini akan memiliki indeks ya, nama, dan value-nya adalah nama Anda adalah Budi Agung. Ya, alamatnya adalah ini, sama seperti tadi. Nah, jadi berhubung nanti akan kita pelajari ada REST API, maka kalian harus benar-benar memahami indeks ya, ada indeks, ada data, ada value. Ya, itu harus benar-benar memahami. Intinya kalian harus benar-benar memahami array. Gimana caranya membuat array itu harus paham. Karena di kelas 1 pasti kalian sudah pernah diajari array ya. Nah, array nanti akan digunakan di sini untuk untuk mengolah data sehingga akan dijadikan JSON ya. Oke.
Oke, berikutnya kita akan coba praktek yang update. Put ya, kita pakai put di sini. Jadi update itu kita pakai put. Lalu kita kasih endpointnya, misalkan update siswa. Nah, biasanya kalau update itu biasanya menggunakan ada ID-nya. Jadi misalkan kita ngupdate data siswa ini di mana ID-nya adalah A misalkan, maka yang akan terupdate adalah yang memiliki ID A. Nah, maka untuk memberikan ID-nya itu bisa dari sini ya. Ya dari sini kita kasih parameter, misalkan di sini ID ya. Nah, lalu di sini akan kita buat function. Nah, lalu di sini kita kasih request kayak tadi. $rect. Lalu di sini kita kasih $id. Ya, kenapa kok ada $id? Kalau kalau request ini menangkap nilai inputan. Kalau $id adalah menangkap nilai parameter yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi ID ini nanti akan disimpan ke dalam $id ini ya, sehingga akan bisa tampil di sini. Coba kita tulis isinya, misalkan ya return return response session. Nah, di sini kita akan jadikan array ya. Kita kasih index dulu biar bagus. Nama $rect input sama ya kayak tadi ya, put nama. Lalu di sini kita teruskan koma ID mana $id. Nah, seperti ini kita simpan ya. Respon JSON, indeksnya nama akan menangkap nilai nama di inputan, lalu indeks ID akan menyimpan data ID dari parameter. Nah, parameter ini kita coba. Nah, di sini kita ganti put ya. Lalu di sini akan kita ganti namanya update ya. Ya, update siswa. Kita besarkan ya. Nah, di sini kita ganti put ya. Lalu di sini kita ganti update siswa sesuai dengan yang tadi. Lalu tadi di routes-nya kita kasih parameter. Nah, parameternya misalkan 12. Nah, lalu di atasnya sini ya, posisi body form data, bukan form data kalau update ya. Kita update-nya biasanya pakai form and URL encoded ya. Kita pilih ini ya. Lalu gini kita kasih nama ya. Datanya misalkan Budi Lestari. Oke, Budi Lestari. Nah, kalau sudah maka kita jalankan. Send. Apakah berhasil? Dadat ya, ternyata berhasil. Di sini nama ya, lalu nama datanya. Jadi ini adalah indeksnya, namanya Budi Lestari, ID, indeksnya, datanya adalah 12. Seperti itu cara update ya, cara update pakai put. Oke, berikutnya kita akan coba membuat delete .dt2 delete. Nah, biasanya delete itu parameternya kita menggunakan parameter yang di endpoint biasanya ya. Oke, misalkan di sini kita buat delete siswa slash, di sini kita kasih ID function. Nah, oke. Jangan lupa kalau ada parameter di sini, maka di sini akan kita kasih $id untuk menyimpan parameternya.
ini. Return response season. Nah, kita buat array, ID-nya misalkan $id. Nah, oke, kita simpan. Jadi intinya di sini sama dengan get ya, tapi fungsinya adalah menghapus nanti. Kalau di database itu fungsinya nanti akan artinya menghapus. Oke, kita akan coba. Di sini kita ganti namanya delete. Ini kita nggak perlu, kita send. Nah, ID-nya 12. Nah, jadi kalau misalkan nanti fungsinya delete, maka nanti di sini akan ada script delete ya, akan ada script delete untuk menghapus data dari database. Seperti itu. Oke. Nah, semua proses yang tadi itu masih diproses di dalamnya api.php. Kita masih belum menggunakan controller loh ya. Jadi masih ingat Laravel itu berbasis MVC. M model, V view, C controller. Nah, berhubung kita belajarnya REST API, maka nanti kita tidak perlu menggunakan view, tapi kita akan menggunakan model dan controller. Nah, sudah dibaca belum keterangannya tentang MVC yang ada di keterangan yang babnya yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu silakan dibaca ya, dipahami ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Ini proses semua ini masih ada di api.php. Gimana kalau misalkan kita menggunakan controller? Nah, jadi nanti semua dan script-script ini akan kita taruh di controller semua ini. Jadi nanti yang ada di api.php hanyalah routes saja, routesnya atau endpointnya saja. Gimana caranya? Oke, cek dulu. Sekarang kita akan coba membuat controller. Ya, gimana cara membuat controller? Kita akan cek di sini. Nah, kita buka CMD ya. Kita buka CMD, kita akan buat di sini ya. Diperhatikan di sini kita masuk ke dalam SAM ya, atau folder aplikasi Laravel yang tadi. Punya saya di D, punya kamu di mana? Nah, dicari aja ya. Kita masuk cd SAM garing htdoc garing belajar Laravel 1. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita akan membuat controller ya. Jadi kita menggunakan PHP Artisan. PHP Artisan make -2 controller ya. Lalu nama controllernya apa? Nah, misalkan di sini nama controllernya adalah home misalkan. Home controller. Oke, misalkan ini saya namai home controller. Kita enter. Jadi ingat-ingat ya, PHP Artisan make -2 controller. Kalau kita mau buat model, make -2 model. Lalu nama modelnya. Nah, ini penamanya terserah kalian ya, namanya bebas. Kita enter. Nah, sukses ya. Artinya di sini kita sudah menciptakan controller, file controller namanya home. Oke, kita akan cek di sini. Nah, controller itu ada di app, lalu http, lalu controller ya. Ini ya, saya zoom biar jelas. Controller itu ada di app ya, app, http, controller. Nah, nanti di sini tersimpan di sini ini sudah ada home controller. Kalau model ada di mana model? Model itu ada di app langsung. App ini, nah modelnya apa? User.php, ini namanya modelnya. Ya, nanti kalau kita membuat model nanti masuknya di sini, gitu ya. Nah, sekarang akan kita buka home controller yang tadi. Nah, ini ya, tadi barusan kita buat ya controllernya. Oke.
kita isi sekarang. Misalkan nanti yang ini ya, yang ini akan kita ganti ditaruh di controller. Gimana caranya? Oke, sekarang kita akan coba membuat functionnya dulu. Nah, cara membuat function sama seperti yang sudah kamu pelajari. Function, nah ini ya, misalkan namanya adalah tampil angka. Nah, di sini jadi function ini sebenarnya sama dengan function yang ada di ini. Nah, ini ya. Ini jadi artinya function ini itu dipindah ke controller. Intinya seperti itu. Ya, di ini ya. Ini itu sebenarnya dipindah ke controller. Nah, coba kita samakan aja wes biar enak. Nah, functionnya ini kita kontrolnya kita namai, functionnya kita namai tampil angka. Di sini kita kasih ada parameter A, ada parameter B, kita samakan ya. Nah, lalu baru akan kita tampilkan, ini aja kita copy, kan sama, kan rencananya kita samakan. Nah, seperti ini. Nah, echo sama return ini sama. Biasanya kalau Laravel itu defaultnya return, kita kasih return aja. Oke, return ya. Oke, return. Nah, sekarang kalau sudah membuat controller ini dan functionnya ya, nah sekarang akan kita panggil control ini ke api.php, kita konekkan. Nah, caranya gini, nanti akan kita panggil nama filenya, nama file kontrolnya ini apa, lalu kita kasih add, lalu kita tulis tampil angka functionnya. Oke, sini ya kita hapus. Nah, gini ya. Nah, kita panggil nama controllernya home ya, home controller add tadi apa, tampil angka. Nah, nih tampil angka. Nah, ini ya, home controller add tampil angka. Jadi ini yang pertama adalah nama controllernya, add ini nama functionnya, tampil angka nama functionnya. Nah, sekarang kita coba, kita panggil ini ya. Nah, ini akan kita panggil tampil siswa angka 1 angka 2. Nah, di sini akan kita panggil, kita pakai get ya. Oke, tampil, oke kita, ada parameternya 100 200. Karena ada 2 parameter ya, maka kita kasih 2 parameter. Oke, kita jalankan. Nah, kita zoom aja. Di sini kita pakai get, lalu kita panggil tampil siswa sesuai dengan endpoint tadi. Lalu ada 2 parameter 100 sama 200 yang tadi. Maka tampilnya adalah seperti ini, sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi, hello world 100 200. Itu. Jadi itu cara pemanggilan menggunakan controller ya. Cara menggunakan controller ya seperti ini caranya. Sama semua. Kalau misalkan kamu mau postnya ini juga mau dijadikan controller, monggo seperti tadi. Ini juga sama, monggo seperti ini ya. Cuman tinggal di functionnya ini kita ganti ya. Misalkan ini ya. Misalkan ini saya cut. Nanti kita taruh di sana. Di sini kita namai namanya adalah controller, home controller ya. Lalu kita kasih add, misalkan kita namai input siswa. Nah, ini ya, ini nama controllernya, lalu ini nama function. Nah, nama controllernya home controller di sini. Nah, di sini kita akan membuat function. Nah, function yang tadi aja. Nah, ini sudah. Nah, jangan lupa di sini kita namai ya. Di sini kita kasih public. Boleh public, boleh terserah. Yang intinya kalian pasti sudah pernah belajar apa itu public, apa itu private ya. Nah, di sini kita namai misalkan input siswa misalkan ya.
kan tadi ya, ini fungsinya sesuai dengan yang ada di ini, input siswa. Oke, input siswa request $red. Oke, kita kunjungi di Postman, kita besarkan, kita pilih post ya, lalu di sini kita namai input, ini kita hapus karena tidak ada parameter, lalu di sini kita pilih body. Nah, ini tetap aja kita send. Nah, sama hasilnya, sama seperti yang ada di api.php ya. Ini dari controller, kalau yang tadi dari api.php, hasilnya sama ya, seperti itu. Oke, jadi kalian bisa praktekkan ya yang lain ini ya, yang belum saya jadikan controller, silakan bisa kamu praktekkan dijadikan controller, jadi biar paham ya. Nanti kalau modelnya nanti akan kita praktekkan ketika kita membahas database ya. Jadi ketika kita input data, update data, nge-get data, nah itu nanti akan kita terangkan model di sana ya. Oke, mungkin sekian dulu, terima kasih atas proses pembelajarannya ya. Semoga kalian sukses di masa pandemi ini. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya. Maaf, ini saya belum pakai masker ya. Ya, oke, tak apa-apa karena nggak ada orang. Oke, ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.